Halo para Troters, gimana? Masih suka madol Jumatan? Astagfirullah, tobat sobat tobat. Setelah saya membahas 3 serangkai, kali ini saya akan kembali membahas film Jackie Chan lagi. Tapi kali ini dia hanya sendiri, tanpa 2 sahabat yang lain. Dan film yang akan saya bahas adalah Snake in the Eagle Shadow, yang dibuat pada tahun yang sama dengan Drunken Master, yaitu tahun 1978. Dan seperti biasa, saya akan terus-menerus mengingatkan para penonton YouTube saya untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk apa? Jelas untuk kelangsungan hidup saya. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan adegan perkelahian antar 2 pria sejati, yang faktanya adalah dia dari 2 perguruan yang berbeda. Yang satu dari perguruan ular yang saya tidak sebut namanya karena sebentar lagi dia akan tewas. Dan yang satu lagi dari perguruan elang, dan dia bernama Sang Kuan Yin. Yang usut punya usut, kedua perguruan ini sudah sangat lama bersaing. Dan omongan saya dibuktikan dengan Sang telah membunuh 3.000 orang dari perguruan ular, dan tentu dia sangat berdosa. Dan jumlah itu akan bertambah menjadi 3.001 karena dia akan membunuh 1 orang lagi untuk mengurangi kos produksi film. Scene pun berganti ke perguruan Hung Tai, yang dimana di situ juga ada Jackie yang berperan sebagai Chen Fu. Dan faktanya adalah Chen Fu adalah seorang yatim piatu yang diasuh di perguruan ini. Namun walaupun Chen Fu tinggal di perguruan bela diri, dia tidak bisa bela diri karena dia tidak diberi waktu untuk latihan dan selalu menjadi pesuruh di sana. Dan ditambah lagi dia selalu dibully oleh kedua murid senior di sana yang bernama Guru Li, dan juga selalu menjadi samsak hidup di perguruan itu. Scene pun berganti lagi pada Pai Qiantian yang sedang beristirahat di depan perguruan Huang Wai, dan dia adalah salah satu orang yang menguasai jurus ular. Dan di dalam perguruan itu ternyata ada hakim yang sedang ingin mendaftarkan anaknya ke perguruan itu. Dan anaknya menanyakan apakah bisa salah satu murid di sini memecahkan batu. Karena tidak mau kehilangan pelanggan, akhirnya Guru Zhu menyuruh salah satu murid senior di sana melakukannya. Dan terjadilah. Namun ketika bersalaman, anaknya yang tahu bahwa tangan orang itu bengkak akhirnya tidak jadi mendaftar di sana. Guru Zhu yang melihat ada Pai di sana akhirnya menyalahkannya, dan akhirnya pertarungan pun tidak dapat dielakkan lagi. Namun secara kebetulan Chen Fu lewat dan akhirnya membantu patua itu. Namun karena dia tidak bisa bela diri, akhirnya dia juga dihajar. Tapi karena bantuan dari Pai, akhirnya mereka bisa mengimbangi pertarungan. Namun pertarungan itu terhenti karena ada pendeta yang memisahkannya dan membuat Chen Fu dan Pai memiliki kesempatan untuk lari. Setelah itu Chen Fu, atau yang kita panggil Jackie aja biar gak ribet, mengajak Pai ke tempat tinggalnya. Dan tak lama muncullah juru masak sekaligus orang satu-satunya yang memiliki perhatian terhadap Jackie, dan dia bernama Chang Lung. Iya banget nak. Namun tak lama dari perkenalan antara Pai dan Chan, Jackie dipanggil lagi oleh Guru Li. Yang nyatanya adalah di sana sudah ada bapak hakim bersama anaknya yang ingin mendaftarkan ke perguruan ini.
Dan maksud dari dipanggilnya Jackie adalah sebagai bahan pukul untuk membuat anak Pak Hakim terpukau. Dan strategi itu berhasil karena anak dari Pak Hakim mendaftar di perguruan itu. Setelah kembali, Pai yang melihat Jackie murung berusaha menghiburnya dengan cara bermain rebutan mangkok bergambar ayam yang biasa ada di abang bakso. Singkat cerita, keesokan harinya Jackie yang mendapati Pai sudah tidak ada di sana, hanya menemukan pesan untuk Jackie agar dia bisa sedikit menguasai bela diri, agar tidak selalu menjadi samsak di sana. Di sisi lain, Pai sedang mencari salah satu teman seperguruannya yang bernama Chow. Namun bukan temannya yang ditemukan, Pai malah menemukan bawahan Sang yang memang sudah mencarinya. Dan ditambah lagi bawahan Sang dibantu oleh pendeta yang di awal scene tadi. Yang pada faktanya adalah dia adalah seorang pembunuh bayaran dari Rusia yang sedang menyamar menjadi pendeta. Jadi ibaratnya adalah preman berkedok agama. Scene pun berganti lagi pada Pak Hakim yang sedang datang ke perguruan Huang Tai, yang dimana dia ingin melihat perkembangan anaknya. Karena Guru Li tidak ingin terlihat dia tidak bisa melatih kungfu, akhirnya dia memanggil Jackie lagi sebagai samsak. Namun yang Guru Li tidak tahu adalah Jackie yang dulu bukanlah Jackie yang sekarang. Akibat dari kelakuan Jackie, akhirnya Guru Li mengusirnya. Dan karena arahan dari sutradara, akhirnya Jackie bertemu lagi dengan Pai. Namun di sini Pai sudah terluka akibat pertarungan sebelumnya. Karena Jackie yang khawatir, akhirnya Jackie merawat Pai hingga benar-benar pulih. Melihat kebaikan dari Jackie, akhirnya Pai berniat mengajarkannya bela diri yang sesungguhnya. Dan disinilah awal mula Jackie menjelma menjadi ahli kungfu yang hebat. Singkat cerita, setelah latihan itu usai, akhirnya Jackie kembali lagi ke perguruan Huang Tai. Dan di saat Guru Li ingin mengerjainya lagi, tentu itu tidak akan bisa. Setelah dipermalukan Jackie, Guru Li kedatangan tamu dari perguruan Hung Wai.
dan dia membawa murid yang baru saja menjuarai turnamen bela diri seprovinsi dan ingin menantang Guru Li. Karena memang Guru Li tidak baik dalam dunia perkungfuan, akhirnya dia bisa dikalahkan dengan mudah walaupun sudah berdua. Dan itu membuat semua murid di sana pindah ke perguruan Hung Wai. Setelah kejadian itu, akhirnya guru besar Hong pulang. Dia yang kaget perguruannya sudah sepi, akhirnya diberitahu oleh Jackie. Dan tak usah menunggu lama, akhirnya Guru Hong datang ke perguruan Hung Wei untuk merebut kembali muridnya. Namun ketika sang juara turun tangan, Guru Hong tidak mampu mengalahkannya, yang membuat Jackie ikut membantunya. Namun yang Jackie tidak tahu adalah di sana sudah ada Sang yang sedang memantau perguruan itu. Setelah kejadian itu, akhirnya Jackie dihampiri oleh Sang yang bertujuan untuk menggali info keberadaan Pai, yang dimana Sang mengaku sebagai teman seperguruan dari Pai. Di sisi lain, Pai sedang mencari sahabatnya Chow yang juga menguasai jurus ular. Namun sialnya, Pai malah menemukan Chow sudah tergantung di bawah pohon. Dan tidak sampai di situ, Pai juga bertemu kembali dengan bawahan Sang yang memakai bedak sangat tebal di wajahnya, layaknya cabe-cabean U19 di sini. Dan akhirnya perkelahian pun tidak dapat terelakkan lagi. Di sisi lain, Jackie yang sudah percaya kepada Sang malah kembali ditinggal oleh Pai. Dan dia hanya meninggalkan buku kungfu jurus ular yang sudah tersobek-sobek dengan kucingnya. Yang nyatanya, di sana kucingnya sedang berkelahi dengan ular. Dan itu adalah adegan yang sangat menegangkan. Apalagi kalau di syuting di sini. Bisa jadi Jackie terkena somasi. Namun, dari sinilah Jackie mendapat inspirasi untuk menyatukan jurus ular dan cakar kucing, dan dia segera berlatih. Singkat cerita, Pai yang sudah datang kembali disediakan teh oleh Chan, yang faktanya adalah dia juga salah satu murid dari perguruan elang. Dan dia berniat meracuni Jackie dan Pai. Dan setelah minum-minum santuy, Jackie berniat memberitahu kepada Sang bahwa Pai telah datang. Namun ketika sampai, Pai sudah tidak ada. Sang yang tahu bahwa Pai lari akhirnya mengejarnya. Setelah mereka berdua bertemu, akhirnya perkelahian pun tidak dapat terelakkan lagi. Di sisi lain, Jackie yang ingin mengejar Sang malah dihadang oleh pendeta. Dan pasti akan terjadi perkelahian kembali.
Kembali lagi pada Sang dan Pai. Pai yang sudah terpojok diselamatkan oleh Jackie yang sangat tepat waktu datang. Dan final battle pun dimulai. Di akhir cerita, diperlihatkan Chan yang datang untuk membunuh Jackie, namun dihentikan oleh Pai. Dan setelah membunuh Chan, akhirnya Pai yang memberi nama jurus baru Jackie dengan nama Snake in the Eagle Shadow. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kalian ingin jago sekali bela diri, maka belajarlah dari kucing oren.